الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الملك الأعلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami menyampaikan wasiat kepada para jamaah pada umumnya, terlebih kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa melaksanakan terhadap segala apa yang diperintah oleh Allah, dan sekuat tenaga kita untuk kita jauhi dan kita tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ma'asyiral muslimin, kita nantinya akan menjadi hamba Allah yang meraih kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat. Kedua kalinya ma'asyiral muslimin, patut kiranya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syukur dalam lisan kita dengan mengucapkan minimal alhamdulillah, lebih-lebih syukur dalam bentuk perbuatan. Kita hadir memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Itu adalah bagian dari syukur kita kepada Allah, karena Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, lebih-lebih kenikmatan yang berupa kesehatan dan keimanan, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, dengan kita pandai bersyukur kepada Allah, kita akan senantiasa diberikan tambahan-tambahan kenikmatan yang lainnya. Dan yang lebih dari itu ma'asyiral muslimin, dengan kita bersyukur kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari segala bencana, musibah, mara bahaya, dan kita dijauhkan dari siksa Allah yang amat pedih tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita melarang kepada kita untuk memiliki sifat hasud, sifat iri dengki, yaitu sebuah sifat yang apabila kita semua tidak rela ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah, kemudian kita berpikir agar kenikmatan yang dimiliki oleh orang itu hilang dan gantian kita yang mendapatkan kenikmatan itu. Dan itu adalah definisi pengertian dari perbuatan hasud, iri dengki tersebut. Dan ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
membolehkan kita untuk memiliki sifat hasud, memiliki sifat dengki itu, memiliki sifat iri itu hanya kepada dua orang. Kita boleh iri hanya pada dua orang, selain itu tidak boleh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnain. Janganlah kalian memiliki sifat iri dan dengki kecuali terhadap dua hal. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, yang kita diperbolehkan iri dan dengki adalah kepada seseorang. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Kita diperbolehkan oleh Rasulullah memiliki sifat iri dan dengki kepada seseorang yang oleh Allah dia orang itu diberikan anugerah berupa kekayaan, berupa harta yang melimpah. Kemudian harta dan kekayaan yang banyak itu oleh orang tersebut dihabiskan untuk perbuatan yang baik, perbuatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ada tetangga kita, saudara kita, teman kita yang kebetulan dianugerahi oleh Allah berupa harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, kemudian hartanya disedekahkan untuk pembangunan masjid, untuk meramaikan masjid, untuk membantu anak yatim, untuk membantu fakir miskin, dan untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka orang itu boleh kita memiliki sifat dengki kepadanya. Dalam pengertian, kita ingin agar kenikmatan itu yang dia miliki itu, kita juga memiliki kenikmatan itu berupa harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, yang kemudian dengan harta dan kekayaan itu kita gunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang diperbolehkan kita untuk iri dan dengki adalah rajulun atallahu hikmatan fayuqdi biha wa yu'allimuhan nas, yaitu kita boleh iri kepada seseorang yang diberikan oleh Allah kenikmatan berupa ilmu, berupa pengetahuan, yang kemudian dengan pengetahuan itu, dengan ilmu itu, orang tersebut mengajarkan kepada orang lain. Dengan ilmu itu dia menyampaikan kebaikan, dengan ilmu itu dia memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang perbuatan-perbuatan yang baik. Orang yang kedua inilah yang ma'asyiral muslimin, kita boleh iri. Kita ingin juga memiliki seperti dia, yaitu memiliki ilmu yang dengan ilmu itu kemudian kita ajarkan kepada masyarakat, kepada warga kita, kepada umat, agar umat mampu menjadi orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang salah. Ma'asyiral muslimin, harta dan ilmu adalah dua hal yang penting dalam tegaknya ajaran Islam. Ada 4 hal yang menjadi tegaknya pilarnya agama Islam. Qiwamuddin bi arba'ah. Tegaknya agama Islam adalah ada 4 hal. Yang pertama adalah bi'adlil umara, yaitu dengan sifat adilnya dari pemimpin. Yang kedua adalah bisaqawatil aghniya, dengan kemurah hatian, kedermawanan orang-orang kaya. Yang ketiga bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Dan yang keempat adalah bida'watil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ilmu dan harta ma'asyiral muslimin yang menjadikan kita hari ini bisa mengetahui Islam. Dahulu ketika Rasulullah menyebarkan Islam, istrinya yang begitu kaya, seorang pedagang, seorang businesswoman yang bernama Khadijah, diberikan seluruh kekayaannya
kepada Rasulullah dalam menyebarkan Islam, dan akhirnya Islam menjadi menyebar di seluruh penjuru arah dunia dan sampailah ke negeri kita, sehingga kita hari ini mendapatkan kenikmatan untuk bisa memeluk agama Islam. Dengan ilmunya para sahabat pula, ma'asyiral muslimin, mereka menyampaikan ajaran-ajaran Islam sampai ke penjuru dunia, ke pelosok-pelosok desa, ke ujung-ujung gunung, sehingga hari ini kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai orang-orang yang memeluk agama Islam. Sehingga dari situlah ma'asyiral muslimin, kita boleh iri, kita ingin menjadi orang yang kaya, kemudian kekayaan kita habiskan untuk kebaikan, dan kita ingin menjadi orang yang banyak ilmunya, yang dengan ilmu itu kita bisa menyebarkan kebaikan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin kita diberikan istiqomah oleh Allah, bisa menjadi dua orang tersebut, sehingga kita bisa mensyiarkan Islam dalam bentuk yang seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak didik kita, anak cucu kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan negaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.